Mafia itu kan seperti itu kinerjanya mereka. Ya. Mereka nggak mau pusing soalnya. Mereka pengen ya terus uangnya itu ya tidak mau terhambat gara-gara orang-orang yang kritis-kritis seperti Mbak Niki gitu. Karena saya rasa juga gitu. Saya rasa ya ketika saya membantu, tadinya saya tuh nggak punya haters di apa di Facebook apa namanya di TikTok saya ya. Tadinya saya tuh nggak punya haters di Facebook, di Instagram, saya nggak punya haters. Nah setelah saya membantu Nikita Mirzani ya, membantu hukum yang sedang dialami Nikita Mirzani, haters itu banyak banget ya. Buzzer datang banyak banget sampai apa namanya menyerang pribadi kita. Tapi saya tidak peduli gitu karena saya berpikir orang-orang ini apa ya? Apa maksudnya mereka? Kita berjuang untuk mempertahankan hukum, mereka malah menghantam kita. Saya berpikir orang-orang ini ya buta hati sekali, nggak punya perasaan. Kalau saya lihat orang seperti Nikita Mirzani, ada anak kecilnya apa ya, aduh ampun deh, saya kasihan betul nih. Jadi orang-orang yang berjuang itu memang kadang-kadang selalu mendapat resiko gitu, selalu mendapat resiko. Resikonya ya kayak begini. Resikonya itu bisa dikriminalisasi dan lain sebagainya. Ya makanya teman-teman kalau membantu kebenaran itu memang kita harus siap gitu. Siap dengan segala resikonya gitu. Mungkin kita akan dikerjain dengan menggunakan preman, atau mungkin kita akan dikerjain dengan menggunakan apa namanya ya banyak hal ya mereka akan lakukan. Mungkin mereka juga akan merusak nama baik kita dengan cara fitnah dan dengkinya gitu. Mungkin dia akan, tapi kita tidak peduli untuk itu. Insya Allah saya akan tetap berjuang membantu mengawasi proses penegakan hukum terhadap Nikita Mirzani. Dan insya Allah kita akan tim-tim saya juga sudah pelajari beberapa apa namanya masalahnya. Dan insya Allah kita akan mencoba menggunakan posisi saya sebagai anggota DPD akan mencoba bersurat kepada Bapak Presiden karena kita butuh perlindungan hukum di situ. Karena saya tidak ingin melihat hukum itu dijadikan alat untuk membungkam orang. Saya nggak mau. Ya. Orang bilang, oh kamu membela pembuli, kamu membela pemeras, kamu membela itu gitu. Ya, pada saat saya juga membantu Tom Lembong dalam kasus-kasusnya, isu-isu yang berkembang berkaitan dengan Tom Lembong, kemudian kita ikut bersuara juga untuk Tom Lembong. Orang bertanya, kenapa kamu bela koruptor? Saya bilang bukan bela koruptor, saya bela hukumnya. Saya bela orang-orang yang dizolimi. Saya bela orang-orang yang disakiti. Bukan hanya mereka, ya. Hanya karena kenapa ini dia viral ya? Kenapa saya membela Nikita Mirzani menjadi viral? Ya hanya karena mereka itu selebritis gitu. Ketika kita membantu orang seperti mereka ya kita ditonton banyak orang. Tapi ketika kita membantu masyarakat di lapis terbawah, misalnya di masyarakat di desa-desa, ada orang yang diperlakukan tidak adil, ya tidak terekspos. Karena apa? Karena mereka yang kita bantu masyarakat di bawah. Jadi seperti kemarin waktu ada penembakan oknum tentara kepada bos rental ya, kita bantu gitu, kita perjuangkan gitu. Ini sekarang ini lagi ada penembakan juga pembunuhan ya di Morowali. Ada seorang anak umur 16 tahun itu dibunuh ya, dikeroyok dengan security dan oknum polisi. Nah, itu kita juga turun bersuara. Karena apa? Karena ini kan masalah penegakan hukum ya. Kita harus hadir untuk bisa memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Seperti itu, guys. Kenapa ya semenjak Prabowo jadi presiden Indonesia hancur? Enggak lah. Saya itu begini
saya mau fair ya, saya ingin fair bicara soal Presiden Prabowo. Teman-teman, jangan karena kita beda pilihan ya, jangan karena kamu mungkin yang kamu dukung kalah ya, lalu kemudian kamu marah sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu adalah pemimpin yang tidak memiliki kemauan untuk mengintervensi penegak hukum. Ya, Pak Prabowo itu salah satu tipikal presiden yang ingin merangkul semuanya. Ya. Dia ingin menegakkan hukum. Ya, salah satu contohnya ya, ada anggota DPR RI ya dari fraksi satu partai beliau ya, Partai Gerindra, ditetapkan tersangka oleh KPK. Beliau tidak mengintervensi, padahal kan yang jadi presiden adalah Partai Gerindra, tapi nyatanya KPK bisa menetapkan tersangka terhadap anggota DPR dari Partai Gerindra. Artinya apa? Bapak Prabowo tidak mengintervensi hukum. Ini bukti loh. Jadi teman-teman jangan terlalu naif ya. Jangan terlalu juga hanya karena kepentingan politikmu tidak tersalurkan atau kepentingan calonmu tidak menang, calonmu kalah, lalu kemudian kamu akan membenci terus Bapak Prabowo. Tidak begitu. Saya fair di situ ya. Bapak Prabowo itu pemimpin yang hari ini ya menjadi karunia kita semuanya, karena tidak mungkin ya seorang pemimpin yang lahir ya, yang lahir tanpa kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Nggak mungkin itu. Makanya kita harus bisa fair menerima itu. Nah, kita sekarang ini lagi berjuang untuk keadilan bersama-sama. Bapak Prabowo juga, Bapak Presiden Prabowo juga berjuang untuk keadilan. Bagaimana menegakkan hukum dengan baik dan benar. Nah, saya sebagai anggota DPD RI yang melihat misi beliau yang ingin melakukan penegakan hukum secara fair dan adil, saya bersuara. Makanya saya tidak pernah takut kalau saya berbicara tentang penegakan hukum. Ya, saya tidak pernah takut, saya tidak pernah setengah-setengah. Ketika saya berbicara soal kasus Nikita Mirzani, saya bicara selantang-lantangnya untuk melindungi hukum. Bukan melindungi Nikita Mirzani, tapi untuk melindungi hukum. Saya tidak mau hukum itu dipermainkan ya, dipermainkan untuk menjerat orang yang tidak bersalah. Saya tidak mau. Saya tidak tahu apakah Nikita Mirzani di hadapan hakim akan salah atau benar, tetapi dalam kacamata saya ya, dalam pandangan hukum saya, dalam pandangan saya sebagai orang yang memantau proses peradilan itu, saya melihatnya ada ketidakadilan di sini. Ya, ada ketidakadilan di sini. Apalagi dikuatkan dengan rekaman-rekaman yang beredar di masyarakat hari ini. Ya, ada rekaman yang seolah-olah kasus itu sudah dikondisikan dan sudah diintervensi. Ini menguatkan dugaan saya bahwa memang proses penegakan hukum ini tidak fair gitu. Kenapa saya lantang berbicara untuk kasus ini? Karena saya penasaran rekaman itu apa sih? Makanya saya gelisah kemarin itu. Awalnya kan saya tidak pernah membahas soal kasus Nikita Mirzani ya. Tapi ketika ada dugaan dalam rekaman itu bahwa kasus ini direkayasa, kasus ini adalah sudah diatur, sudah diintervensi, maka saya bersuara. Ada apa? Rekaman itu apa isinya? Saya mengejar itu semuanya. Lalu sekarang sudah dibuka di publik. Saya mencoba untuk memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani atas laporan yang disampaikan ke KPK. Saya mendukung ini lagi. Saya coba meminta kepada KPK agar benar-benar mengusut kasus yang sedang dilaporkan itu. Jangan pandang bulu, dicek itu. Rekaman itu dicek. Kalau tidak salah, orang yang dalam rekaman itu tidak salah, umumkan bahwa suara dalam rekaman itu adalah AI atau apa dan lain sebagainya. Penegak hukum harus segera memberikan penjelasan terhadap rekaman itu. Ya. KPK harus segera memberikan kesimpulan apakah orang-orang yang ada dalam rekaman itu adalah orang-orang yang nyata-nyata yang melakukan pelanggaran hukum atau tidak. Karena kalau dibiarkan tidak mendapatkan kesimpulan, masyarakat akan terus mengklaim bahwa ya orang dalam rekaman itu benar-benar telah melakukan penyuapan terhadap institusi kepolisian, kejaksaan dan
kehakiman pengadilan itu, hakim. Nah, makanya dalam rekaman itu harus ditelusuri baik pihak kepolisian sendiri maupun pihak ya sekarang ini KPK ya. Ini harus dicek, harus di cross check betul-betul. Jangan sampai didiamkan ya. Kenapa saya berjuang untuk bisa dibuka, bisa diproses supaya ketahuan, kesimpulan lebih cepat. Ya. Kesimpulan lebih cepat. Semakin cepat diungkap, maka itu semakin baik untuk penegakan hukum kita. Ya. Saya jujur saja sangat bersyukur sekali ya. Pihak Niki melaporkan kasus ini di KPK. Bersyukur sekali. Saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena kita akan benar-benar bisa mendapatkan kesimpulan yang cepat bahwa dalam rekaman itu apakah memang ada upaya kejahatan di situ untuk melakukan intervensi kasus itu dengan cara menyuap para penegak hukum. Ini harus segera diungkap. Enggak perlu istri lagi Kak Bang. Enggak perlu istri lagi. Nah, teman-teman, ini yang perlu saya sampaikan kepada semuanya, kita semuanya. Saya itu tadi sore saya di inbox dengan salah satu buzzer ya, buzzer. Dia menyerang pribadi saya dan juga mengangkat fitnah-fitnah masa lalu. Saya ini bukan orang yang, saya tidak pernah dipidana satu kali pun. Ya. Saya tidak pernah dipidana dan saya orang yang sangat berhati-hati ya. Berhati-hati dan saya tidak mau melakukan tindak pidana apapun. Karena saya tahu ya, kenapa hari ini teman-teman ya, kenapa hari ini saya vokal untuk memperjuangkan keadilan, saya vokal untuk berbicara hukum, saya vokal untuk melindungi orang-orang yang dizolimi. Itu sebetulnya untuk menekan diri saya untuk tidak melakukan apa-apa dalam konteks pidana. Saya tidak mau. Ngeri sekali. Kenapa saya berjuang untuk menegakkan hukum ini? Ya, kalau seandainya saya seorang koruptor misalnya, saya tidak mungkin berani melakukan vokal untuk berbicara keadilan di mata hukum. Kalau seandainya saya bermasalah, saya tidak mungkin berbicara secara lantang untuk penegakan hukum. Nggak mungkin itu. Nah, kalau misalnya hari ini saya ditekan dengan isu-isu bahwa saya melakukan ini dan lain sebagainya, itu benar-benar murni the real fitnah sekeji-kejinya fitnah ya. Jadi tapi itu saya tidak peduli, ini di luar dari, saya tidak peduli. Koruptor kalah Pak, gimana dengan kepala dinas yang membuat surat aktif bekerja palsu? Wah, itu harus dikejar, itu nggak boleh itu. Jadi sekarang ini memang banyak kejahatan, banyak sekali, dan ini harus kita lawan bersama-sama. Sangat berbahaya, ya teman-teman. Ya, jadi jangan khawatir dengan KPK ya. KPK itu sekarang ini satu-satunya lembaga penegakan hukum yang mungkin saja ya bisa kita percayai. Kenapa? Karena saya diberikan satu kebanggaan lagi tersendiri buat KPK. Ketika mereka menetapkan tersangka terhadap kasus BI, itu poin terbesar bagi saya. KPK ini ternyata masih kuat dan masih bisa kita andalkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap korupsi. Kemarin ada penetapan tersangka dari Partai Gerindra. Saya pikir ini bukti ya bahwa KPK bekerja tanpa intervensi ya. Dan ini suatu bukti nyata bahwa Bapak Presiden Prabowo hari ini tidak mengintervensi hukum. Ya, ini suatu bukti. Ini sebetulnya suatu udara segar bagi kita rakyat Indonesia yang bisa memberikan keyakinan kita kepada KPK bahwa KPK sekarang bekerja dengan baik, ya, dan memberikan keyakinan kepada kita bahwa Bapak Presiden Prabowo tidak mengintervensi hukum. Buktinya satu partainya pun tidak dilindungi, oke?
clear di situ. Nah, termasuk kasus Nikita Mirzani ini ya, yang sedang dilaporkan sekarang di KPK berkaitan dengan rekaman ya, rekaman pembicaraan ya. Saya sangat meyakini KPK akan melakukan tugasnya dengan baik. Dan saya sangat percaya bahwa KPK akan menemukan siapa orang-orang di balik rekaman itu. Dan saya sangat yakin KPK akan menemukan apabila memang ada penyuapan di situ. Pasti ditemukan. KPK itu punya feeling dan punya kemampuan. Mereka itu orang-orang cerdas. Mereka itu orang-orang hebat. Saya sangat yakin kalau diusut dengan benar, maka saya sangat percaya orang yang akan dalam rekaman itu pasti segera ditemukan.